Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Nurul Kolbes dengan NIM L02120170. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu bentuk produk pengolahan limbah plastik yang menggunakan metode pirolisis oleh KKN kelompok 15 Unisba Blitar dan Rukun Pemuda RW 13 atau Ruda 13 di Desa Modangan. Penulis dari artikel ini atau paper ini yaitu Novita Putri Diantanti, Fajar Salsabila Fanani, Vega Kurniawati, Niken Triwijayanti, Sugeng Agus Kurniawan, yang berasal dari Unisba Blitar. Adapun untuk pendahuluannya dimulai dengan karena banyaknya sampah plastik yang semakin meningkat. Penggunaan barang yang terbuat dari plastik akan semakin meningkat karena seiring dengan perkembangan teknologi industri dan pertumbuhan penduduk yang ada. Hal ini diakibatkan karena plastik memiliki keunggulan secara ekonomis dibandingkan bahan lainnya. Tetapi dari keunggulan-keunggulan tersebut terdapat banyak dampak negatif yang berbahaya, sehingga sampah plastik ini sangat sangat perlu untuk ditanggulangi karena sampah plastik merupakan material yang tidak terdekomposisi secara alami sehingga pengolahan sampah plastik tidak cocok dengan cara landfill maupun open dumping, serta dengan cara daur ulang karena itu hanya mengurangi volume, itu hanya melakukan pembentukan kembali sampah plastik, tapi tidak mengurangi volumenya. Nah, dari hal itu, maka tim KKN kelompok 15 Unisba Blitar bersama pemuda Desa Bodangan yang tergabung dalam organisasi Rukun Pemuda RW 13 mengolah limbah sampah plastik yang ada di daerah mereka untuk menjadikannya sebagai BBM dengan menggunakan metode pirolisis, yaitu pengolahan sampah pada suhu tinggi yang berlangsung tanpa adanya udara atau dengan udara terbatas. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, selain mengurangi sampah plastik, melestarikan kebersihan lingkungan, dan memberi tambahan nilai pada limbah plastik, juga memberikan penguatan ekonomi masyarakat dari hasil BBM pengolahan tersebut. Selanjutnya ada beberapa metode penelitian, yaitu pertama lokasinya itu di daerah terbuka, di desa Dambalo, Kecamatan Tombolingga, Kabupaten Gorontalo Utara. Terus metode penelitiannya itu di case study kualitatif deskriptif, di mana penelitian memahami secara mendalam suatu peristiwa. Kemudian metode pelaksanaannya menggunakan metode observasi, di mana mahasiswa melihat secara langsung apa yang dibutuhkan oleh daerah tersebut dan melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya, bagaimana caranya agar mereka bisa paham mengenai cara pengolahan limbah plastik ini untuk dijadikan BBM. Selanjutnya, hasil dan pembahasan hasil dari kegiatan ini dari pemuda Ruda 13 dan KKN kelompok 15 Unisba Blitar, mereka mendapatkan di mana Desa Modangan memiliki organisasi yang dinamakan Rukun Pemuda RW 13 yang beroperasi di bidang peduli lingkungan. Kemudian mereka bekerja sama dengan KKN kelompok 15 Unisba Blitar untuk mengolah sampah khusus plastik yang akan dijadikan bahan bakar minyak alternatif. Awalnya ini mereka akan berkeliling untuk mengambil sampah plastik masyarakat dan memisahkan antara sampah plastik dan non plastik. Permasalahan yang didapatkan yaitu mereka masyarakat kesulitan memilah sampah dari masyarakat karena kondisi sampah tercampur aduk antar sampah basah, kering, kaca, kertas, dan plastik. Sedangkan pengolahan limbah BBM hanya khusus mendaur ulang sampah plastik. Adapun contoh-contoh gambar kegiatan itu bisa dilihat di sini, ada pemilihan sampah plastik serta contoh-contoh sampahnya. Tahapan pengolahannya itu dimulai dengan setelah sampah plastik dipisah dan dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam alat khusus pengolahannya, yang dimana dia dimasukkan sebanyak per 10 kg. Nah, alat itu akan melelehkan dan menguapkan plastik. Hasil dari uap plastik tersebut akan dikondensasikan menjadi bahan bakar minyak alternatif. Setelah semua plastik menguap, keseluruhan jadilah BBM yang terkumpul di dalam tabung penampung. Kemudian kita akan membersihkan reaktor pemanas dari kotoran dan sisa plastik. Hasil dari kegiatan tersebut dapat dilihat dari perbedaan yang mencolok dari BBM alternatif yang dihasilkan dari aromanya, namun untuk masalah fungsi tetap sama dengan BBM pada umumnya. Yang kedua, apa yang dihasilkan dari pengolahan sampah ini lebih stabil. Yang ketiga, masyarakat mengatakan bahwa bensin hasil dari pengolahan daur ulang sampah plastik terbukti lebih irit. Nah, kesimpulan dari paper itu adalah terlihat adanya perbedaan yang mencolok dari BBM alternatif yang dihasilkan
yaitu dari aromanya. Namun untuk fungsinya tetap sama pada BBM umumnya. Kemudian minyak tanah dari hasil limbah tersebut menjadi lebih irit dan bisa dikatakan lebih laku untuk dijual di pasaran karena api yang dihasilkan dari pengolahan sampah ini lebih stabil, serta setelah dilakukan pengujian pada kendaraan bermotor bensin, hasil dari pengolahan daur ulang sampah plastik terbukti lebih irit. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.